Review prediksi soal ASKB CPNS Analis Kebakaran Ahli Pertama. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENP-ENRB. Bisa dibeli di https://link.id/link.id/gesen atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul dan foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya, tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link padnya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Soal 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pedoman pembagian urusan pemerintahan dalam pengelolaan kebakaran di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai pembagian urusan kebakaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota? A. Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan kebakaran di seluruh wilayah Indonesia tanpa melibatkan pemerintah daerah. B. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan seluruh sarana pemadam kebakaran di seluruh kabupaten atau kota dalam wilayahnya. C. Pemerintah kabupaten atau kota memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan layanan pemadam kebakaran di wilayahnya, sementara pemerintah pusat dan provinsi memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan. D. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas seluruh aspek teknis kebakaran, sedangkan pemerintah kabupaten atau kota hanya bertugas mengawasi pelaksanaan. E. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas keseluruhan urusan kebakaran, sementara pemerintah pusat hanya memberikan dana dan arahan umum. Jawaban C. Pemerintah kabupaten atau kota memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan layanan pemadam kebakaran di wilayahnya, sementara pemerintah pusat dan provinsi memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan. Pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya pembagian urusan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran sebagai bagian dari tata kelola daerah. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengembangkan regulasi, kebijakan nasional, serta koordinasi lintas daerah yang mencakup hal-hal teknis tertentu seperti pengembangan standar operasional dan pengelolaan sumber daya yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator antar kabupaten atau kota dalam urusan kebakaran serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Pemerintah kabupaten atau kota, sebagai unit terdepan dalam penanggulangan kebakaran, memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan layanan pemadam kebakaran, termasuk pembentukan tim pemadam, penyediaan sarana prasarana, dan melakukan penyuluhan di masyarakat setempat. Struktur ini menciptakan sinergi antara tingkat pemerintah dengan pembagian peran yang jelas sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Pemahaman ini penting dalam menjamin setiap level pemerintahan memainkan peran optimal dalam menjaga keselamatan masyarakat dari risiko kebakaran. Soal 2. Salah satu aspek penting dalam peraturan kebakaran adalah penyediaan sarana jalan keluar darurat di gedung-gedung publik, sebagaimana diatur dalam Permenpu Nomor 26 Tahun ke-2008. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan teknis terkait jumlah pintu darurat, lebar lorong, serta tanda dan penerangan untuk jalur evakuasi. Ketika merancang jalur evakuasi pada gedung bertingkat tinggi, faktor mana yang paling utama perlu dipertimbangkan oleh seorang analis kebakaran untuk memastikan efektivitas dan keselamatan jalur evakuasi? A. Jumlah karyawan yang bekerja di gedung tersebut setiap harinya tanpa memperhitungkan kapasitas maksimum gedung. B. Penempatan tanda arah keluar yang diletakkan di setiap ruangan tanpa memeriksa kelayakan akses ke pintu darurat. C. Memastikan semua pintu darurat terkunci rapat pada saat bangunan digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah. D. Kapasitas jalur keluar berdasarkan perkiraan maksimum penghuni gedung dan penempatan jalur evakuasi yang mudah dijangkau dari semua titik di dalam gedung. A. Mengandalkan alarm kebakaran yang hanya terdengar di lantai dasar sebagai indikasi awal bahaya kebakaran. Jawaban D. Pembahasan
Permenpu Nomor 26 Tahun 2008 mengatur persyaratan teknis tentang keamanan jalur evakuasi dalam gedung bertingkat untuk menjamin keselamatan penghuni jika terjadi situasi darurat seperti kebakaran. Jalur evakuasi yang baik harus mempertimbangkan kapasitas maksimal gedung yang meliputi perkiraan jumlah penghuni pada kapasitas penuh. Penempatan jalur evakuasi juga perlu disesuaikan agar mudah dijangkau dari berbagai titik dalam gedung, memastikan akses cepat bagi semua orang di dalam gedung. Selain itu, setiap lorong dan pintu darurat harus memiliki lebar yang cukup untuk menampung aliran orang pada kondisi darurat dan dilengkapi dengan tanda arah yang jelas dan penerangan darurat untuk memastikan visibilitas di saat keadaan genting. Salah satu prinsip dasar dalam desain jalur evakuasi adalah mempertimbangkan prinsip travel distance atau jarak tempuh menuju pintu keluar darurat terdekat. Setiap lantai harus memiliki akses langsung atau mudah ke tangga darurat tanpa adanya pintu yang terkunci selama jam operasional gedung demi memudahkan evakuasi. Faktor lain seperti tanda dan alarm juga harus diperhatikan. Penggunaan alarm hanya di lantai dasar atau tanda arah yang terbatas tidak memadai untuk menjamin keselamatan seluruh penghuni gedung. Oleh karena itu, seorang analis kebakaran harus memastikan jalur evakuasi yang efektif melalui perhitungan yang akurat dan penerapan prinsip keamanan yang menyeluruh.